Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat. Oke teman-teman, masih di seputaran Indodax. Banyak yang bertanya, gimana kak koin yang seperti apa yang tidak boleh kita transaksikan biar kita nggak nyangkut ya. Oke, di sini langsung saja ya. Aku kasih contoh. Kalau kalian mau trading, mau membeli kripto, kalian harus cek dulu ya. Dan ciri-cirinya seperti apa biar kita nggak nyangkut. Nah, contoh di sini aku buka di kripto W3F IDR. Nah, di sini kan harganya lagi pump seperti ini. Nah, saran aku, kalian kan bisa melihat di sini dari 15 menit mungkin ini udah turun, tetap akan naik lagi. Tapi di sini kalaupun kalian membeli itu bisa OP, tapi dalam hitungan waktu yang tidak lama ya. Misalkan beli sekarang nih, nanti naik sedikit jual, seperti itu. Cuman kalau aku saranin yang seperti ini kan pumpnya sampai 60%, kadang sampai 100%, 200%, 300%. Di 1 jam memang dia akan naik, masih akan naik, tapi dia nggak bakalan naik sampai di sini. Nah, IDR, nah di sini di 1 hari juga sama, dia kan pump ya, dia kan pump. Di 1 minggu dia seperti ini, dan di 1 bulan juga sama, dia pump ya. Apakah ini layak untuk dibeli? Kalau saran aku jangan ya, karena ini pertama, jika kalian masih pemula, modalnya sedikit, di sini ini kan harganya mahal, 69.000. Nah, misalkan kalian membeli, oke, ini aku mau beli karena nanti bakalan untung. Oke, itu kalian bisa untung, tapi dalam hitungan sekejap ya, terus harus buru-buru dijual. Nah, kenapa kalau saya melarang membeli? Kalau kita modalnya kecil dan masih pemula, ini harga terlalu mahal. Misalkan nanti suatu saat turun ke 50.000, 60.000, 40, dan tiba-tiba langsung anjlok ke 10.000, dia nggak bakalan naik ke 97.000 lagi, seperti itu. Nah, ini harga awal kan cuma di berapa? Harga 10.000 kan, misalkan ini kan cuma pump sampai 989.000, tapi tiba-tiba dia langsung turun di harga berapa? Di harga 30.000. Misalkan contoh kalian beli 100.000, tiba-tiba turun 30.000, udah minus berapa aja. Nah, sama sekarang oke, tadi 69, sekarang 72 udah naik. Nah, saya bilang kalaupun kalian bisa membeli itu cuma dalam hitungan menit ya, langsung dijual, kalau enggak kalian bakalan nyangkut. Jadi saran aku yang punya modal kecil dan masih pemula, jangan beli koin yang seperti ini ya, yang ada nanti kalian bakalan nyangkut. Kecuali kalian monitor terus di sini, misalkan 74 ya sekarang ya, misalkan kalian tadi beli tapi ditungguin pas naik, misalkan dari 69 beli langsung naik di 75, langsung kalian jual. Nah, itu enggak masalah ya. Tapi jika kalian tidak memantau market, aku saranin jangan ya. Terus di sini juga ada misalkan ISLM. Nah, di sini juga sama ya. Kalau di 15 menit di sini emang terlihat ya. Ini kalau udah turun semua, ini pasti akan naik ke sini lagi. Pasti begitu ya. Oke, di sini kalian bisa beli tapi cuma untuk scalping aja ya. Bukan untuk di hold. Untuk di 1 jamnya juga sama, dia masih bakalan naik ya. Minimal dia bisa naik ke 800 atau 700, contohnya seperti itulah. Sekarang aja udah 744 ya. Oke, di sini di 1 hari kalian bisa lihat di sini yang kenaikan itu kan cuma ngikor doang, asli naiknya kan cuma di area sini, di area 644 itu ya, di area 744 ya kenaikannya. Apakah dia akan kembali ke 999? Tidak. Nah, setelah ini paling dia tetap akan naik, tapi naiknya paling di area 800-an ya, terus habis itu turun lagi seperti itu. Jadi kalian bisa membeli, cuman ini resiko tinggi, jadi harus ditungguin ya. Nah, kalau kalian pengen aman, cari, kalau modalnya masih kecil, cari kripto yang harganya masih rendah dan itu volumenya bagus ya, volume marketnya. Jangan yang sedang lagi pump. Kalau yang sedang lagi pump itu resiko tinggi, kita bisa membeli tapi harus dicek marketnya, harus ditungguin. Nah, seperti ini kan turun contoh. Nah, kalau seperti ini kalian malah bisa membeli
ini harga tertingginya 3.000, tiba-tiba dia turun di harga berapa, di harga sekian, ini harganya turun. Tapi yang seperti ini bisa aja dia langsung turun terus, ini juga resiko tinggi. Kelihatannya kita membeli sudah turun nih, yang tadinya harga 5.000 sekarang cuma 1.300. Nah ini juga jangan dibeli walaupun ini udah turun di 57%, karena kalian bisa melihat dari sini dari harga 12.000 1.300 ini masih akan turun lagi, jadi resiko tinggi. Jadi yang terlihat naik belum tentu dia akan naik lagi, dan yang terlihat turun belum tentu dia akan segera naik, yang ada malah makin longsor ya, seperti itu. Makanya di sini teman-teman kalau melihat jangan cuma di 15 menitnya di sini, tapi di 1 jam perkembangannya gimana, ternyata masih turun. Di 1 hari dia volumenya makin turun, di 1 minggu juga sama, di 1 bulan juga sama. Artinya jangan memilih koin kripto yang seperti ini, resiko tinggi, meskipun dia lagi turun di 57% atau sebaliknya dia lagi naik di 72% ya. Jadi lebih hati-hati lagi. Oke, contoh di sini aku cuma mencontohkan yang di area sini aja. Ini Mas, kita bisa melihat di sini. Oke, di 15 menit dia ini volumenya naik. Nah yang seperti ini kalau kalian mau beli itu juga salah kalau di posisi seperti ini, harusnya di area 21.000 itu baru beli. Kalau sekarang kan udah naik, jadi jangan dibeli. Di 1 jamnya juga emang dia posisinya tetap dia masih akan naik lagi, tapi di sini resikonya tinggi. Nah teman-teman harus, misalkan beli harus ditungguin ya. Di 1 harinya juga sama. Nah di 1 harinya dia turun, dia cuma ngekor doang, dia akan balik arah lagi. Di 1 minggunya juga sama, di 1 bulannya juga sama, volumenya turun. Oke, kemungkinan kalau dari 1 bulan dilihat di sini dia setelah ini akan naik. Jadi kalian bisa ambil posisi, cuman di sini volume turun ya. Karena di bulan berikutnya itu di sini harganya masih terendahnya 25. Nah, di sini 21 kan makin turun. Nah, di sini kalian bisa lihat 35 ke 21, 35 ke 30 ke 25 terus ke 21. Kemungkinan di sini nanti dia akan tetap naik lagi, mungkin bisa menyentuh di harga berapa, misalkan naik menyentuh di harga 50-an mungkin ya, bisa menyentuh di harga 50-an, tapi nanti dia akan turun lagi, mungkin bisa jadi 19.000 seperti itu. Bisa dibeli, cuman lebih hati-hati karena di sini volume turun ya. Jadi kalaupun beli itu harus yang benar-benar penurunan yang terdalam. Misalkan di sini kalian belinya di 21, oke aman. Nanti naik di harga 30.000 kalian bisa jual. Terus ditunggu lagi kalau benar-benar turunnya paling bawah lagi, seperti itu ya. Jadi kalau kita membeli itu nggak hanya melihat dari sini, dari naiknya berapa, turunnya berapa. Misalkan pilih yang persenannya turunnya paling gede, tapi dari sini juga harus dilihat kondisi marketnya, grafiknya itu larinya kemana, volume turun atau volume naik, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Oke, contohnya di sini ada VBG yang turunnya 42%. Oh berarti aku bisa membeli ini. Nah kita lihat di 15 menit dia emang merah ya, aku bisa membeli ini, seperti itu. Terus di 1 jam dia volumenya masih turun, di 1 hari juga sama. Nah kalau di 1 hari di sini terlihat, di sini di hari berikutnya ini tetap ada kenaikan, tapi dia nanti makin turun, tapi dia ada kenaikan. Jadi bisanya seperti scalping, tapi aku sarankan kalau scalping itu cari yang trennya bullish ya, atau trennya naik, jangan yang tren turun. Jadi harus menunggu sabar. Jadi satu koin itu misalkan nggak bisa kita setiap hari untuk scalping itu, tapi kalau paham naik turunnya boleh. Nah di sini di 1 minggu terlihat kan dia walaupun pump itu pumpnya cuma ekor doang ya, jadi harus lebih hati-hati. Nah kalau di 1 bulan dia volume turun ya. Nah volume turun, harganya aja bisa mencapai kemarin
di 211 rupiah ya. Nah, jadi kalau kalian mau beli ya beli aja di harga 200-an ya, jangan di harga 1000. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Jadi ini tips dan buat teman-teman yang masih pemula, gimana cara membeli koin resiko tinggi, jangan dibeli ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.